ruang laboratorium dalam rangka untuk mensosialisasikan modul guru penggerak yang sudah saya pelajari selama 3 bulan ini. Mudah-mudahan nanti kita yang ada di sini dapat paling tidak memahami apa yang ada dalam modul, sehingga kalau nanti bisa dipraktekkan dalam menjalankan tugas kita sebagai guru akan lebih indah untuk mewujudkan apa yang diharapkan sesuai dengan visi sekolah. Oleh karena itu, sebelum nanti sosialisasi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini dapat mengambil manfaat dari sosialisasi yang akan saya sampaikan nanti. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, marilah kita senantiasa bersyukur atas semua karunia dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa yang dilimpahkan kepada kita semuanya hingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan baik. Bapak Ibu semuanya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kasih, itu bahwa hari ini Bapak Ibu akan mengikuti sosialisasi modul guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, di sekolah kita ini hanya Pak Kadi yang menjadi guru penggerak. Sekarang ini dibuka juga pendaftaran guru penggerak, tetapi untuk Kabupaten Magelang tidak dibuka. Jadi di Kabupaten Purworejo dan kota ya Pak, kota Magelang. Nah, maka mohon nanti Bapak Ibu silakan kalau ada kesempatan untuk bisa mengikuti atau berpartisipasi atau bergabung mengikuti seleksi guru penggerak. Karena regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selalu berkembang Bapak Ibu. Termasuk jika Bapak Ibu memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki sesuatu yang bisa menunjang karir dari Bapak Ibu, itu bisa melalui guru penggerak. Karena sesuai dengan Permendikbud yang terbaru ini Bapak Ibu, bahwa untuk bisa menjadi kepala sekolah itu yang pertama, yang pertama Bapak Ibu pernah menjadi guru penggerak. Nah, itu dimasukkan ke dalam salah satu syarat. Ada sudah syarat begitu, tapi salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu pernah menjadi guru penggerak. Nah, kemudian syarat yang berikutnya yang penting bagi Bapak Ibu itu pernah menjadi waka, karena berarti menjalankan tugas manajerial. Nah, itu berarti dengan menjadi waka minimal 2 tahun. Itu yang kalau yang lain-lainnya itu biasa Bapak Ibu, maksudnya tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin atau khusus dan sebagainya, itu kan biasa. Tapi yang penting di situ bahwa untuk bisa menjadi seorang kepala sekolah harus pernah menjadi guru penggerak. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang memiliki potensi, umur masih nyanda
Anda mencukupi, silahkan untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Nah, Pak Kadi sudah, berarti nanti kalau ada untuk ini pendaftaran kepala sekolah, Pak Kadi sudah bisa mendaftarkan karena menjadi guru penggerak. Nah, itu Bapak Ibu, regulasi itu selalu berubah sehingga Bapak Ibu perlu mengikuti regulasi yang ada. Nah, ini Permendikbudnya berubah. Kalau yang kemarin nomor 6 tahun 2018 itu tidak tercantum untuk menjadi kepala sekolah harus pernah menjadi guru penggerak. Itu tidak ada. Sekarang yang terbaru itu ada. Silakan Bapak Ibu, ini kita selalu mengikuti hal-hal yang bersifat baru atau kebaruan di situ, sehingga jika ada yang ditetapkan oleh pemerintah, kita sudah bisa masuk ke dalam. Contoh salah satunya juga tadi Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, nanti harapannya kita juga bisa menjadi sekolah penggerak, sehingga Pak Kadi harapannya nanti tidak hanya Pak Kadi, guru penggeraknya semakin banyak begitu, sehingga di sini masih muda, potensi semuanya. Nah, itu eman-eman jika Bapak Ibu tidak mengembangkan karir dari Bapak Ibu semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir bersama-sama di ruangan lab komputer ini. Nah, Bapak Ibu, nanti apa-apa modul apa yang sudah dipelajari ketika Pak Kadi mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak, itu bisa Bapak Ibu pelajari, pahami, dan kalau itu memang bisa diterapkan nanti di kelas, ya Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas. Dan saya kira program guru penggerak ini 9 bulan Bapak Ibu, lama sekali. Nah, itu akan membuat atau memperkuat sekolah kita. Nanti Pak Kadi mungkin program-programnya ada yang bisa diimplementasikan di sekolah Pak Kadi. Nah, itu akan bisa paling tidak ada hal yang perlu kita lakukan bersama, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu salah satu dari program yang ada di guru penggerak maupun sekolah penggerak. Nah, profil pelajar Pancasila seperti apa nanti monggo ditanyakan kepada Pak Kadi, dan Pak Kadi bisa memberikan satu penjelasan, dan itu sudah semuanya Bapak Ibu didengungkan di dunia pendidikan karena targetnya itu profil pelajar Pancasila. Sosialisasi modul guru penggerak pada siang hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sosialisasi modul guru penggerak yang akan saya sampaikan, Bapak Ibu. Untuk modul guru penggerak ini yang sudah saya pelajari ini baru modul 1. 1 itu terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Ini yang sudah saya pelajari selama 3 bulan. Sementara untuk pelatihan itu ada 9 bulan lamanya, sehingga masih sangat jauh saya harus mengikuti pelatihan program guru penggerak ini. Bapak Ibu yang saya hormati, memang tadi sudah disampaikan regulasi pemerintah itu selalu berubah. Mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus mengikuti regulasi yang ada, karena apapun yang kita lakukan itu harus mendasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Satu diantaranya adalah program guru penggerak yang namanya penggerak ini ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada pendamping guru penggerak,
ada fasilitator guru penggerak, ada instruktur guru penggerak. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika nanti ada pendaftaran mau mengikuti, silahkan mau yang mengikuti yang mana. Bisa menjadi guru penggerak, bisa menjadi pendamping guru penggerak, bisa menjadi instruktur atau bisa menjadi fasilitator. Ya. Nanti bisa dilihat syarat-syaratnya yang kira memungkinkan untuk Bapak Ibu ikuti itu yang mana. Terima kasih, kita lanjutkan. Yang pertama kita bahas di sini kaitannya dengan program guru penggerak ini pada modul 1.1 ini masih membahas tentang pemikiran atau filosofi pendidikan yang diutarakan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara itu salah satu keturunan dari keluarga Puramangkunegaran yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Bahkan pemikiran-pemikiran beliau itu selalu disejajarkan dengan tokoh-tokoh dari dunia, yaitu tokoh-tokoh pendidikan seperti Maria Montessori maupun Froebel. Ini selalu disejajarkan dengan beliau. Menurut beliau bahwa pendidikan itu sejatinya menciptakan manusia yang mencintai nilai-nilai kemanusiaan atau nilai-nilai universal. Konsepsi tersebut adalah pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara tentang tujuan pendidikan. Ya. Lalu beliau mengatakan bahwa pendidikan atau opvoeding, ini bahasa Belanda, itu adalah memberi tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita ini tugas dari pendidik adalah menuntun kodrat yang dimiliki anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga mereka itu memperoleh kebahagiaan. Kodrat alam itu yang sudah ada pada diri anak, sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kita lanjutkan. Dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hadjar Dewantara bahwa dalam melakukan pembaruan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup masyarakatnya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam maupun zaman. Sementara itu segala bentuk isi dan wiromo, yakni cara mewujudkan hidup dan penghidupnya seperti yang disampaikan di atas, hendaknya selalu disesuaikan dengan asas hidup kebangsaan dan bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Terima kasih, Bu. Kemudian selamat datang Bu Justin. Perubahan pendidikan, pendidik itu terbuka namun harus waspada terhadap perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dirasakan lebih dahulu. Maksudnya apa? Atau diselaraskan lebih dahulu. Maksudnya apa dari kalimat ini? Kalimat ini bahwa dalam dunia pendidikan ini kita sifatnya itu terbuka, menerima masukan dari manapun, cuma harus disesuaikan dengan kultur di masyarakat kita. Kita waspada, belum tentu apa yang ada di negara lain itu bisa serta-merta kita terapkan. Maksudnya seperti itu. Jadi kita mencari barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kultur atau batin. Ya. Ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa di dalam pendidikan itu tidak lepas terkait dengan pembentukan budi pekerti. Menurut Ki Hadjar Dewantara bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif,
karsa afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Ya. Kemudian tokoh pendidikan ya dari Itali tadi saya menyampaikan yaitu Maria Montessori itu dalam pembelajaran kepada anak beliau menekankan pentingnya memanfaatkan panca indera semuanya termasuk sampai ke ujung jari pun dihidupkan rasanya sehingga menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semuanya itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas tetapi permainan tidak dipentingkan. Jadi beliau dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu melatih kepekaan, melatih panca indera yang dimiliki oleh anak. Ya. Ini Belajar di Wontoro yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid serta mampu menjadi teladan agen transportasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Kemudian nilai-nilai guru penggerak itu seorang guru penggerak itu memiliki beberapa nilai untuk mewujudkan merdeka belajar. Ya, seperti tadi guru itu ngomong pada anak bagaimana anak mau melakukan aktivitas dan kita berusaha untuk menuntun agar mereka itu tidak tersesat. Nah ini untuk mewujudkan merdeka belajar ini guru penggerak mempunyai nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid sehingga nanti ada tagihan aksi nyata apa yang dilakukan. Karena saya itu sebagai urusan kesiswaan, dari tugas kesiswaan, kegiatan yang saya lakukan masih memperkuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas di kesiswaan. Karena pembelajaran ini juga baru saja masuk pada awal-awal ini, yang kemarin itu kan juga belum efektif, ini baru akan kita efektifkan sehingga belum bisa kita lakukan untuk menggerakkan murid secara maksimal. Kemudian peran guru penggerak, sebagai guru penggerak itu mempunyai peran antara lain yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. Praktisi berarti bisa menggerakkan di MGMP, bisa menggerakkan di komunitas yang lain, misalnya Ikatan Guru Indonesia, PGRI. Kalau mereka itu aktif di pramuka, ya di kepramukaan. Kalau mereka itu aktif di mungkin PMI, ya juga di Palang Merah Remaja dan sebagainya. Komunitas praktisi menjadi coach bagi guru lain. Ya. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Ini peran guru penggerak. Langkah-langkah untuk melakukan inquiry apresiatif itu dengan melakukan yang disebut dengan Bagja. Bagja itu singkatan dari buat pernyataan pertanyaan utama, B itu, A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi, J itu jabarkan rencana, dan A itu atur eksekusi. Itu singkatan dari Bagja. Nah, ini keterangannya nanti kita lihat bagaimana proses itu kita lakukan. Jadi langkah-langkah untuk menerapkan perubahan sesuai dengan tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Dalam tahap ini kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau yang diimpikan. Yang kedua, ambil pelajaran. Pada tahap ini kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal positif tersebut. Kemudian tahap ketiga, gali mimpi. Ya. Pada tahap ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Kemudian jabarkan rencana, ya, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan
stabilkan visi, dan yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang terlibat dan sebagainya. Pasang kuda-kuda nadanya itu marah, nadanya itu menjadi garang, itu ternyata tidak seperti itu. Jadi kita itu menstabilkan identitasnya anak dengan cara membuat anak itu supaya nanti bisa mengungkapkan apa yang terjadi, jangan didonkan. Ya, kamu melakukan kesalahan ya, tidak apa-apa. So, orang itu nanti punya salahnya, tidak ada orang itu semuanya benar dan sebagainya seperti itu. Baru setelah itu mengapa ini setelah menstabilkan identitas kan di sini validasi tindakan yang salah. Mengapa kamu melakukan perbuatan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan sebagainya. Terus berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, kan ada keyakinan kelas yang disepakati. Ya. Keyakinan kelas apa yang akan kamu, yang telah kamu sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini teorinya. Jadi lebih mudahnya dengan menggunakan kasus itu ketika ada anak yang tadi terlambat, itu juga distabilkan dulu kondisi psikologisnya, ya, identitasnya, sehingga mereka itu tidak merasa takut. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu terlambat? Ada apa dan sebagainya. Ya, setelah itu nanti menanyakan keyakinan kelas. Ingin mewujudkan kelas yang nyaman. Kelas yang nyaman itu berarti harusnya warga kelas itu nggak ada yang terlambat. Itu kan tidak nyaman. Kita pembelajaran ada yang datang belakangan, itu kan tidak nyaman, mengganggu ketenangan yang lain kan gitu. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Ini adalah proses bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah yang mungkin selama ini kita, terutama ini banyak tim dari kesekuan, ini banyak hal-hal yang kita bertindak sebagai hukum maupun ya kita malah justru melakukan semuanya. Kalau kita melakukan semuanya, tergantung, kadang-kadang itu tergantung pada karakter anak. Ya. Iya kan? Ya, kalau anaknya itu yang seperti apa, kadang-kadang bertindak sebagai penghukum. Tapi kalau karakternya seperti apa, kita tapi sebetulnya kalau yang ideal yang kita harapkan itu kita pada posisi kontrol ini bertindak sebagai manajer sehingga siapapun anaknya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri itu dengan dibantu oleh kita. Ya, sementara itu Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan. Sebetulnya ini hanya cuplikan-cuplikan. Kalau Bapak Ibu mau mempelajari modulnya, ada tempat saya bukunya, modul 1 ya. Sekian halaman itu kalau mau dipelajari, bentuknya file nanti bisa dipelajari. Ini saya hanya ambil potongan-potongan saja saya bikin. Ya. Cukup? Cukup. Iya.